Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Rahma Putri dengan NIM 2204130911 Prodi S1 Hukum angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemungutan pajak. Pajak pengertiannya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada fungsi utama pajak 4, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeteer, adalah sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleren, adalah sebagai alat pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya seperti intensif pajak untuk investasi. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi, misalnya melalui penyesuaian tarif pajak. Yang keempat ada fungsi restribusi pendapatan, adalah hasil pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Indonesia menerapkan 3 sistem pemungutan pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau WP kepada negara. Yang pertama ada Self-Assessment System atau sistem penetapan mandiri. Definisi adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Peran WP aktif. WP bertanggung jawab penuh atas kewajiban pajaknya. Peran pemerintah atau fiskus pasif, hanya mengawasi dan melakukan penegakan hukum atau seperti pemeriksaan. Contoh penerapan. Sebagian besar jenis pajak pusat seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Konsekuensi, sistem ini menuntut kejujuran dan kepatuhan tinggi dari WP. Jika terjadi ketidakpatuhan, fiskus akan turun tangan. Yang kedua ada Official Assessment System atau sistem penetapan pejabat. Definisi adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang wajib pajak. Peran WP pasif, hanya menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus. Peran pemerintah atau fiskus aktif dan berwenang penuh dalam menentukan besaran pajak. Contoh penerapan pajak bumi dan bangunan atau PBB, sektor perdesaan dan perkotaan PBB sampai P2 yang merupakan pajak daerah, serta jenis pajak daerah lainnya seperti wajib kendaraan bermotor. Yang ketiga ada Withholding Assessment System atau sistem pemotongan atau pemungutan pihak ketiga. Definisi adalah sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang dihitung dan dibayarkan oleh pihak ketiga atau bukan WP dan bukan fiskus. Pihak ketiga ini berkewajiban memotong atau memungut pajak dari WP lalu menyetorkannya ke kas negara. Peran WP dan fiskus pasif dalam perhitungan. Peran pihak ketiga aktif melakukan pemotongan atau pemungutan. Bukti diterbitkannya bukti potong atau bukti pungut sebagai tanda pelunasan. Contoh penerapan ada 3, yaitu pertama PPh pasal 21, pemotongan pajak atas gaji karyawan oleh pemberi kerja. Yang kedua PPh pasal 22, pemungutan pajak terkait impor dan atau kegiatan di bidang tertentu oleh pihak tertentu. PPh pasal 23, pemotongan pajak atas dividen
bunga royalti, sewa, dan jasa oleh pihak pembayar penghasilan. Penerapan sistem di Indonesia penting untuk dicatat bahwa self-assessment system adalah sistem utama yang berlaku di Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Sistem ini mencerminkan semangat kepercayaan dan akuntabilitas wajib pajak. Sedangkan Official Assessment System dan Withholding Assessment System berfungsi untuk jenis pajak diguna memudahkan administrasi dan memastikan penerimaan negara. Memahami ketiga sistem ini sangat krusial bagi setiap wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tepat, waktu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas pemungutan pajak atau teori pajak klasik. Selain sistem pemungutan penting untuk menjelaskan dasar filosofi di balik pemungutan pajak, dapat menggunakan 4 asas Adam Smith sebagai landasan teori, yaitu yang pertama ada asas keadilan atau equality, adalah pemungutan pajak harus adil yaitu sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar. Ini berhubungan dengan daya pikul atau ability to pay. Yang kedua ada asas kepastian atau certainty, adalah pajak yang dipungut harus jelas dan pasti, tidak boleh ada keraguan mengenai subjek, objek, tarif, dan kapan harus dibayar. Ini penting dalam self-assessment system. Yang ketiga ada asas kenyamanan atau kemanfaatan, convenience of payment, adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling nyaman atau mudah bagi wajib pajak, misalnya PPh 21 dipotong saat gaji diterima. Yang keempat ada asesmen efisiensi atau ekonomi, adalah biaya pemungutan pajak atau biaya administrasi fiskus harus serendah mungkin, tidak boleh melebihi hasil yang didapatkan dari pajak tersebut. Perbandingan pokok ketiga sistem pemungutan. Untuk mempermudah perbedaan tiga sistem, sajikan perbandingan kunci dalam tabel atau visual yang menarik. Indikator pembeda pihak yang menghitung, wajib pajak, fiskus, petugas pajak, pihak ketiga. Penegasan landasan hukum atau KUHP, tekanan bahwa seluruh sistem pemungutan pajak, terutama self-assessment system, memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP beserta perubahannya. KUP adalah payung hukum yang memberikan wewenang kepada wajib pajak atau self-assessment, sekaligus memberikan hak dan kewajiban kepada Fiskus untuk mengawasi dan melakukan penegakan hukum atau pemeriksaan penyidikan penagihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.